Bismillahirrahmanirrahim. Kami memperkenalkan diri bahwa kami ini dari Buruan Sae Tani Suka, Cibaduyut Permai, RW 02, Kelurahan Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojong Loak Kidul. Saya Artati Ningsih selaku Ketua dari kelompok Buruan Sae Tani Suka, dan hari ini kebetulan saya didampingi oleh rekan saya dua, yaitu yang sebelah kanan saya adalah Bapak Suwanadi, kemudian sebelah kiri adalah Ibu Sulastri. Kami hadir pada saat ini bertiga. Sebenarnya yang intinya ada 5, yaitu yang satu lagi adalah Pak Agus Waluyo dan yang satu lagi adalah Ibu Yuyu. Dan kami juga di sini didampingi oleh pendamping yang sangat setia. Tanpa mereka kami tidak bisa apa-apa, yaitu tim dari kelurahan yang ini adalah Oleh, dan ini adalah Acek. Ini dua sekawan yang sangat membantu kami berjalan kami. Awal mula terbentuknya kelompok berkebun Buruan Sae Tani Suka ini diawali dari awalnya itu kita berkebun di halaman rumah. Baik, ciri khas tentang Buruan Sae Tani Suka ini ya. Sebenarnya kalau berbicara ciri khas itu yang sudah membandingkan ya, yang membandingkan ke Buruan Sae yang lain gitu ya. Malah justru saya sebenarnya ingin bertanya balik, apa yang saudara lihat di sini atau adik-adik lihat di sini di kebun sini yang tidak ada di tempat lain. Tapi sebagai kita pelaku juga kita merasakan bahwa saya akan tampil beda. Bedanya di sini tentu kita punya misi ya. Kita akan tampil beda. Antara lain di kebun ini kita akan dominan. Ini kebun tetapi indah. Jadi memang ke sana. Ini kebun tetapi dibuat indah. Nah, kemudian kita gunakan seperti apa yang kita lihat di sana adalah kita menggunakan talang. Jadi garden talang ya. Vertical garden talang. Jadi dominan talang di sini. Kita gunakan talang seperti itu. Kemudian keunikannya lain adalah bahwa kita ini dikelola oleh orang yang tua-tua. Orang yang sudah muda. Jadi Bu ini tuh 27 ya, dibalik 72. Bapak juga sama 27, 72 tahun. Jadi artinya saya juga 66 ya. Jadi artinya kita mengajak kepada yang lain bahwa walaupun kita usia tua itu masih produktif. Dan sesungguhnya selain kita melakukan ketahanan pangan di sini, sebenarnya kita menjadi fresh karena kita melihat sayur yang segar, menghirup oksigen langsung dan kemudian ketika kita masuk ke sini lihat yang indah ya, kita bahagia. Kemudian khas yang lainnya ya, jujur ini memang kalau kita akan dari pintu ke pintu kita minta sumbangan, kayaknya belum akan jadi seperti ini. Nah di sini ada orang yang mau memang dia memberikan dengan niat tulusnya untuk memakmurkan bumi. Jadi semangatnya tuh semangat karena Allah, kemudian timbullah ini. Ini juga kalau dihitung sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat yang di luar dari bantuan pertanian ini puluhan juta, tetapi jadi kita tidak membebankan kepada masyarakat, tetapi ada berapa orang yang memang ingin membantu di sini. Kemudian hasil panen tidak dijual semuanya, kita lebih sering memberikan dibagikan.
Kalaupun juga ada warga juga yang ingin membeli, kemudian sodakoh infak, dia beli lalu dibagikan kepada warga, itu sudah berkali-kali seperti itu. Jadi kalau kita katakan bahwa ini menggunakan sistem syariah juga gitu, ada yang beli disodakohkan. Dan kemudian apa yang dikelola menurut saya ya, apa yang ini unik juga menurut saya ya. Jadi apa yang diberikan oleh Dispangtan kita kelola dengan baik, kita rawat dengan baik. Contohnya yang kita lihat masih utuh, dan ada lele pemberian pertama ya. Lele pemberian pertama sekarang udah besar sekali, segede paha ya. Besar sekali. Saking karena ingin kita membuat suatu ini keberlangsungan, dipelihara gitu. Pupuk kompos kita di sini secara mandiri dari kebun. Kemudian kita juga membuat ini, mana Bu, ekoenzim. Nah, kita juga menggunakan pupuk ekoenzim. Jadi kita setelah panen, mungkin ini di tempat lain tidak. Di sini pakai ini ekoenzim produk Tani Suka. Jadi setelah panen kita medianya kita pakaikan ekoenzim, pupuk khas ini, dan juga pupuk olahan-olahan yang dari daun-daun atau limbah dari sini. Kemudian kita membuat produk alat, mungkin di tempat lain belum, tapi di kita sudah menggunakan produk alat untuk komposter. Tetapi ini sebenarnya ini lebih banyak kepada kita mengajak masyarakat. Komposter ini sebenarnya lebih tepat kalau digunakan di rumah-rumah tangga, sehingga sebenarnya kita mengajak kepada bagaimana masyarakat tidak usah bingung ketika membuang sampah, tidak usah marah-marah karena tidak diangkut saja. Nah, cukup dengan komposter ini terisi sampai 2 bulan untuk satu rumah sebenarnya. Dengan setelah 2 bulan kita biarkan 2 bulan dan kita bisa panen kompos di rumah masing-masing. Seperti di rumah saya, penuh dengan sayuran. Baik, itu barangkali yang menjadi keunikan kita. Suka duka ya. Kalau suka dukanya itu ya kita bisa mendapatkan sukanya begini ya. Ada perintah Allah, ada anjuran dari Rasulullah bahwa kita harus menjaga bumi. Nah, kita bisa melakukan di rumah maupun di sini terutama. Nah, itu sangat bahagia sekali. Kemudian berikutnya adalah kita ini mendapatkan ilmu ya dari Dispangtan. Jujur aja, awal-awalnya kita memang membentuk kelompok itu karena memang ingin belajar bagaimana menanam yang baik. Nah, ternyata ilmu itu kita dapat dan juga berkah dari Allah kita dapatkan. Jadi katanya nih ya, menanam di tempat lain brokoli itu sulit gitu ya. Tapi kita sempat mendapatkan brokoli yang beratnya sampai 1 kilo lebih, 1,2. Jadi brokoli terbesar. Jadi berkah sekali. Kemudian salada itu kita tanam di semua musim. Jadi kita mau tanam musim hujan, musim kemarau, kita bisa memperoleh salada yang 1-1,5 kilo ya Bu ya. Yang terakhir kemarin kita coba lettuce kita tanam, lettuce juga yang mencapai 1/2 kilo lebih, itu banyak. Jadi sukanya di situlah ya. Kadang-kadang kita itu kita menanam kok Allah berikan berkah sekali gitu, terasa sekali. Kemudian saya sangat bahagia, kami ini bahagia ketika ini dijadikan sebagai rekreasi anak-anak ya. Anak-anak kesini belajar juga, foto-foto di sini. Sering ibu-ibu foto di sini, kelihatannya senang. Jadi kita bahagia juga melihat itu, senangnya di situ. Kemudian kita juga berbagi ilmu, kita juga mendapat ilmu dan kita terus belajar. Nah, sekarang juga sedang belajar kaitannya dengan anggur, bagaimana kita menanam anggur selain tanam yang di sini gitu. Itu sukanya. Kemudian jujur aja, terutama anggota kita kalau mau nyayur apa gitu ada. Dan kita bisa juga bahagia menawarkan kepada orang lain yang mau. Silahkan, bayam tumbuh sendiri di sana, ada randamidang yang tidak kita tanam tapi tumbuh sendiri di sini. Ya, alhamdulillah, dan kelor gitu.
banyak sayuran-sayuran yang bisa dimanfaatkan setiap saat oleh warga. Jadi masa tanamnya terus tidak pernah berhenti. Kelor, kemudian bayam, kemudian randa midang dan sebagainya. Kemudian support dari RW pada awal luar biasa. Itu ya membahagiakan kita juga. Jadi Pak RW itu waktu itu masih sehat, sekarang beliau sakit ya, mohon doanya mudah-mudahan diberi kesembuhan segera. Kemudian beliau sakit, waktu itu juga udah sakit, tapi dia mensupport sekali sampai ini terpagari semuanya dan semangatin gitu. Kita kadang-kadang down juga, ditinggalkan oleh anggota yang 20, kemudian kita sambil tinggal sedikit, ya nggak apa-apa, kita jalan terus karena disupport. Dan juga oleh kelurahan mensupport sekali, jujur. Pak lurahnya, kemudian Pak camatnya, semuanya ya dengan ininya dan timbernya terutama, kami bahagia, kami dibantu seperti itu. Kemudian yaitu di sini juga kami dibantu listrik tidak bayar, kemudian air juga tidak bayar, kemudian timbernya siap setiap saat seperti itu. Nah, itu yang membahagiakan kami. Yang membuat kami duka adalah bahwa kami sudah hampir 2 tahun mencoba menanam, mencontoh. Mungkin ada lah ya warga yang meniru yang kita tidak tahu. Di rumah tangga ini sampah-sampah basah, ya, sampah-sampah basah itu dimasukkan ke sini. Otomatis kecuali daging, lemak tuh nggak boleh. Tulang tuh nggak boleh. Nanti akan jadi apa? Akan ada, karena dia mempunyai protein kan, itu biasanya suka ada uletnya, belatungnya gitu ya. Tapi kalau sampah yang basah biasa, kulit pisang, kulit apa, dicacah sedikit, masukin, dicampur dengan saburan tanah aja. Nah kira-kira penuh, nanti 2-3 bulan lagi yang satu penuh, ya kan? Yang satu penuh, yang satu panen gitu ya. Nah mengapa di rumah perlu begitu? Di rumah tuh merasa bersih. Kalau bersih indah. Kalau indah itu orang senang tinggal di rumah. Karena satu, relatif tidak ada kecoa, relatif tidak ada semut, relatif itu sangat sedikit cecak itu kan kotor juga dia, ya kan. Tapi kalau rumah kita bersih, insya Allah itu akan indah rumah kita dan rumah yang menyenangkan. Ini semuanya ya dengan menyelesaikan masalah tentang sampah ya, menyelesaikan masalah. Jadi nggak marah-marah, nggak dibuang, nanti nggak ada yang ngangkut marah-marah, jadi nanti setruk. Sampah plastik itu dikumpulin sendiri, ya itu nanti dibuang ada yang pembuang atau diserahkan kepada pemulung dan sebagainya gitu ya. Nah itu gunanya mengapa mengolah dari masing-masing. Nah diharapkan semua warga itu bisa mengelola ini sehingga meringankan pemerintah, meringankan beban daripada bumi yang berat dengan plastik dan sebagainya. Jadi dengan begini insya Allah kita akan menjadi tanah yang makmur dan subur dan rumahnya